Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian minimum sistem beserta rangkaian LED-nya dan rangkaian push button-nya. Nah, untuk tambahan LED di sini saya menggunakan AirPack ya, atau air array. Nah, di sini saya menggunakan AirPack biar lebih simpel. Jadi tidak menggunakan resistor satu-satu. Anda boleh menggunakan resistor satu-satu agar lebih murah juga, tetapi dia memakan tempat. Kalau AirPack ini tidak memakan tempat. Jadi seperti itu. Jumlah kakinya 9, yang common 1, yang 8 ini terhubung ke masing-masing LED. Commonnya terhubung dengan VCC, AirPack atau air array. Harganya AirPack ini lebih mahal jika dibandingkan resistor yang jumlahnya 8. Tetapi positifnya kalau AirPack ini menghemat tempat. Oke, sekarang kita akan membahas contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini cuma menyalakan LED saja. Seperti yang saya katakan, untuk LED-nya ini dia aktif low. LED-nya ini aktif low. Jadi menyalakan semua LED atau 8 LED di sini. Nah, di mana masing-masing LED ini terhubung dengan masing-masing pin microcontroller. Untuk LED yang ke 0 atau LED yang ke 1 boleh, LED yang ke 0 boleh, itu penamaan saja ya. Penamaan saja. Boleh LED yang ke 0 atau LED yang ke 1 startnya. Yang pasti jumlahnya 8 di sini. LED yang ke 0 terhubung dengan PB0, LED yang ke 1 terhubung dengan PB1, sampai LED yang ke 7 di sini terhubung dengan PB7. Kalau kita mulainya LED yang ke 1 ya nanti berakhirnya LED yang ke 8. Oke, ini ada tanda biru dan tanda merah. Nah, biru menunjukkan ground dan merah menunjukkan dia terhubung dengan VCC atau plus atau high di sini. Merah high atau terhubung dengan VCC. Kalau biru itu ground terhubung dengan 0. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ground biru terhubung dengan 0. Karena LED-nya ini dirangkai aktif low, maka LED-nya akan nyala kuning di sini ya. Semuanya LED-nya nyala kuning. Jadi program ini hanya untuk menyalakan LED. Menyalakan LED. Contoh pertama ini memiliki program seperti ini ya. Program menyalakan LED yang jumlahnya 8. Di sini ada define FCPU. FCPU itu frekuensi CPU-nya atau kristalnya atau frekuensi CPU atau mikrokontrolernya, yaitu di sini 8 juta atau 8 MHz. Mega kan juta ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita membuat konstanta di sini, kemarin sudah kita bahas ya, cara mendefinisikan atau menginisialisasi konstanta itu bisa dengan menggunakan define, bisa dengan menggunakan const. Di sini yang umum digunakan untuk menentukan frekuensi CPU atau kristalnya itu menggunakan define. Define F underscore CPU 8 juta di sini. Nggak usah titik atau nggak pakai titik. Langsung 8, 0-nya 6. Include AVR IO.H ini headernya ya. Standar saja. Terus void main, void ini format dalam bahasa C. Nah, di sini saya inisialisasi variabel bertipe data char dengan nama A. Selanjutnya A saya kasih nilai 0x00. Nah, ini dalam bentuk hexa. Nilainya 0 semua. Kalau kita rubah jadi biner ya 0B tuh 234 tuh 2340 semua. Selanjutnya DDRB. Nah, ini ada register DDR kemarin ya. DDR. Nah, kalau kita setting 0xFF di sini ya DDRB-nya sama dengan 0xFF.
Maka ini kan kalau FF ini kan high semua. Jadi kalau kita rubah jadi biner menjadi 111111111. Jumlah pin pada port B atau DDR-B ini kan jumlahnya 8 ya, 8 pin. Nah, semuanya ini disetting satu logiknya. Jadi kalau ini kita ubah menjadi biner ya, menjadi seperti ini. Satu semua, jumlahnya 8. Jumlah pin di port B juga 8. Maka ini baris ini DDR-B sama dengan 0xFF ini gunanya untuk men-setting agar semua pin yang ada di port B itu sebagai output. Semuanya sebagai output. Nah, seperti itu. Outputnya dihubungkan dengan apa? Outputnya dihubungkan dengan rangkaian LED tadi. Selanjutnya, ini inisialisasinya ya. Selanjutnya programnya akan berputar terus di sini. While 1. While 1 port B. Nah, ini register port ya. Register port untuk menyeting kondisi portnya. Menyeting status portnya. Port B sama dengan A. Nah, A ini nilainya 0x00. Nah, maka port B bisa juga kita tulis port B sama dengan 0x00. Seperti ini. Jadi nilai dari port B semuanya itu 0. Kalau 0 maka LED-nya akan menyala semua. LED-nya akan menyala semua. Nah, itu program untuk menyalakan LED pada contoh pertama. Selanjutnya akan kita lihat realnya ya, realnya pada rangkaian minimum system. Yang tadi kan ini kan contoh disimulasi. Contoh simulasinya tadi LED-nya nyala semua kan ya. Nah, sekarang kita coba apakah LED-nya nyala semua pada percobaan pada minimum system sebenarnya. Oke, ini video, ini saya rekam ya. Jadi video ini menunjukkan hasil dari contoh yang pertama. Hasil dari contoh yang pertama. Coba kita jalankan. Ini saya reset. Nah, terus saya lepas resetnya dan LED-nya nyala semua. Nah, jadi seperti itu hasilnya ya. Bisa kita ulangi. Nah, ini LED-nya mulai LED 0 atau LED 1, LED 0 lah. Boleh kita namakan LED 0. Nah, ini. Nah, ini saya reset dulu, saya hentikan videonya. Ini saya reset agar tahu perubahannya dari awal program berjalan itu seperti apa. Agar tahu, saya reset, mati, resetnya saya lepas, hidup. Dan program akan berjalan seperti ini terus, hidup terus. Dan LED-nya akan hidup terus. Jadi seperti itu. Itu contoh pertama, contoh yang paling simpel. Oke. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang kedua. Contoh yang kedua akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.